Bergabungnya sang Profesor Tom Haye ke Persib Bandung menambah rentetan daftar panjang pemain diaspora timnas Indonesia yang hijrah ke Liga 1 musim ini. Lalu, apakah ini penurunan performa skuad timnas? Atau tren klub Liga 1 yang siap jor-joran dengan gaji yang tinggi? Mari kita bedah lebih jauh. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, silahkan dukungannya untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan buat yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu, rezeki lancar, dan semoga cepet diberi momongan buat yang belum punya. Amin. Gas! Menanjaknya performa timnas Indonesia beberapa musim belakangan ini tentu saja tidak lepas dari peran pemain diaspora, baik yang bermain di level senior ataupun di level umur. Datang dari klub Eropa, berlatih dan bertanding dengan klub papan atas, tentu saja membuat mereka datang ke Indonesia dengan modal kemampuan dan performa. Namun, setelah mereka sukses mengangkat nama timnas Indonesia di kancah internasional, beberapa dari pemain ini justru melabuhkan masa depan mereka di klub lokal Liga 1. Bahkan jika kita soroti lebih tajam, beberapa pemain itu justru pemain yang berperan penting dalam skuad, seperti otak serangan atau bahkan ujung tombak di skuad, baik yang di skuad senior maupun di level umur. Tak hanya pemain-pemain muda seperti Rafael Struijk dan Jean Schrijven, yang masing-masing sudah mencatatkan performa gemilang di beberapa pertandingan di skuad yang berbeda, pemain-pemain yang lebih senior pun juga tak ketinggalan. Setelah Jordi Amat yang berlabuh di Persija Jakarta, Tom Haye yang menjadi pengatur kekuatan dan serangan timnas senior sekarang ini pun kini sudah berseragam Persib Bandung. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan di kalangan penggemar fanatik timnas Indonesia. Apakah menurunnya performa atau karena ada alasan yang lebih dari sekedar itu? Apalagi jika kita menyoroti pemain muda seperti Jean Schrijven dan Rafael, masa depan dua pemain muda ini tentu saja masih sangat panjang. Pengalaman di ajang internasional tentulah sangat mereka butuhkan untuk masa depan mereka. Namun memilih bergabung dengan klub Liga 1 yang kualitasnya masih di bawah klub-klub Asia lainnya, tentu saja menjadi sedikit kekecewaan buat penggemar tim nasional Indonesia. Namun, semua pilihan ada di tangan mereka. Merekalah yang berhak menentukan pilihan dengan segala konsekuensinya. Selain dua pemain muda ini, ada juga Jordi Amat, yang sekarang sudah berseragam Jackmania dan sudah beberapa kali bermain di Liga 1 bersama Persija Jakarta. Selain Jordi, satu lagi pemain Garuda senior yang merapat ke Liga 1 adalah sang Profesor Tom Haye, yang sekarang sudah menjadi bagian tim berjuluk Maung Bandung, Persib Bandung. Sang Profesor yang sampai saat ini masih jadi andalan skuad Garuda senior, kini sudah menjadi bagian dari jawara Liga 1 musim lalu. Lalu seperti apa pesona Liga 1? Sampai banyaknya pemain diaspora yang terjun ke liga ini? Apakah karena gaji yang besar, atau karena pesona penggemar yang menjadi pertimbangan utama para pemain? Bicara penggemar tentu saja ini bukan alasan tepat, tapi yang paling tepat adalah alasan finansial. Seperti yang diketahui, bermain di Liga 1 sebagai pemain top tentu saja akan menjadi sorotan publik tanah air. Tak hanya dari media lokal, tapi juga internasional. Apalagi jika klub tersebut juga bermain di Asia Champions League seperti Persib Bandung. Tentu saja para pemain akan lebih banyak mendapat sorotan setelah bermain di sana. Dan tentu saja gaji yang besar pun juga jadi alasan utama. Seperti dikutip dari berbagai sumber, besarnya gaji pemain asing di Liga 1 cukup fantastis. Merujuk dari performa dan kualitas pemain, yang juga jadi alasan besarnya nilai. Apalagi jika pemain tersebut berlabel timnas, tentu saja bisa dipastikan nilai pemain dan besarnya gaji akan jauh lebih besar dari pemain lain. Seperti halnya Tom Haye, yang saat ini masih berstatus penting dalam skuad timnas Indonesia, tentu saja gaji yang akan mengalir kepadanya tentu lebih besar. Di Liga 1 gaji pemain asing bisa mencapai 250-350 juta setiap bulannya, belum ditambah dengan bonus jika meraih kemenangan. Melihat besarnya nominal itu, tentu saja jika membahas berlabuhnya sang Profesor ke Persib, sudah pasti gajinya akan lebih besar dari nilai itu. Mengingat kiprah sang Profesor yang masih aktif di timnas, dan juga performa yang masih bersinar. Bahkan dari beberapa sumber, Tom Haye menjadi pemain yang mendapatkan gaji paling besar di Liga 1 musim ini. Mau berapapun nominal gaji mereka di klub, yang penting performa mereka tetap ada.
Dan harapan besarnya, mereka akan tetap perform dengan kualitas baik saat dipanggil tim nasional. Tak hanya Tom Hay dan Jordi Amat yang sudah di ujung usia keemasannya, tapi pemain-pemain muda juga bisa lebih terasah di klub lokal agar lebih baik lagi ketika Garuda memanggil. Umpan sangat baik pada Masra Ferdinand. Masih Rafinha. Beralih ke mode internasional. Drawing Liga Champions 2025-26 telah tuntas dilakukan di Grimaldi Forum Monaco. Hasil undian membuat Inter Milan bakal berjumpa dua raksasa Inggris, yaitu Liverpool dan Arsenal. Selain Liverpool dan Arsenal, Inter akan berjumpa dengan Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Slavia Praha, Ajax Amsterdam, Kairat, dan Union Saint-Gilloise di fase grup. Sementara itu Real Madrid, selaku peraih gelar terbanyak ajang ini juga mendapat lawan sulit, di mana Los Blancos akan menghadapi dua jagoan Inggris, Manchester City dan Liverpool. Tak hanya menghadapi dua jagoan Inggris, El Real juga menghadapi lawan sulit lainnya dengan akan menghadapi jagoan Italia, Juventus. Sementara juara bertahan, PSG, tampak tak mendapat kesulitan berarti di fase grup. Tercatat, Les Parisiens hanya menghadapi lawan sulit Bayern München dan Barcelona. Dan berikut skema lengkap pertandingan kandang dan tandang masing-masing peserta. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih.